Saya mengerti. Hari demi hari rasanya berjalan begitu lambat ketika kamu sedang patah hati. Tapi saya juga yakin kamu bisa melaluinya dengan berani dan penuh harapan tanpa berpaling lagi nih ke belakangnya. Kalau kamu terus berjalan nih ya, melangkah tanpa kamu sadari suatu saat nanti kamu udah berada jauh meninggalkan masa lalu kamu. Dan kamu siap menyambut masa depan yang lebih bahagia. Saya masih ingat bagaimana kondisi saya waktu itu ya, waktu berada dalam posisi kamu dulu. Siang hari rasanya lambat dan penuh beban. Tapi waktu malam nih pas lagi terbaring di ranjang, sendirian di tempat tidur, semua pikiran melayang ke masa lalu dan membuat hati saya beku tanpa rasa. Seiring dengan berjalannya waktu, emang sih rasa sakit, pedih dan kecewa ya sedikit memudar lah. Tapi ada satu perasaan yang terus menusuk nih, rasa cemburu. Pagi, siang, malam pikiran saya dihantui oleh bayangan bahwa mantan saya sedang bersenang-senang dengan pria lain, bermesraan dan melupakan saya gitu. Padahal di saat yang sama saya kangen berat sama dia. Saya nggak rela kalau ada pria lain yang deket sama mantan kekasih saya atau malah jadian dengan dia gitu. Karena rasa cemburu buta yang saya alami akibatnya saya melakukan hal bodoh yang sampai hari ini saya menyesal kenapa saya melakukan hal tersebut. Setiap hari saya ngecek sosial media mantan saya untuk cari tahu hubungannya dengan pria lain. Dia pergi kemana sih, dia lagi ngapain sih sekarang, siapa cowok ini dan segala macam. Dan kamu tahu apa yang saya temukan membuat luka saya yang tadinya hampir sembuh nih ya, udah hampir sembuh, tapi jadi terbuka lagi, terkoyak lagi dan sakit lagi jadinya, berdarah lagi. Ya, yang saya temukan adalah foto dia berduaan dengan pria lain. Karena saya nggak bisa mengendalikan rasa cemburu, akibatnya saya jadi harus mengulang proses penyembuhan dari awal lagi, ngulang lagi. Ini benar-benar proses yang menyakitkan dan sangat buang-buang waktu ini. Saya nggak pengen kamu mengulangi kesalahan saya. Biarkan pengalaman saya menjadi pelajaran berharga buat kamu. Rasa cemburu adalah hasil dari pikiran, hati, dan jiwa yang lagi sakit. Yang jelas nggak boleh kamu ladenin. Sangat wajar untuk merasa cemburu sih memang, karena kamu ngerasa dia udah jadi milik kamu, ya nggak? Dan sebagai manusia normal, kita nggak bisa terima nih kalau milik kita tuh direbut orang gitu, diambil sama orang lain. Jadi ini adalah hal yang sangat manusiawi. Masalahnya, kamu harus menyadari satu hal yang sangat penting nih. Satu hal yang harus kamu ingat baik-baik waktu berhubungan dengan siapapun di masa depan. Kamu tidak pernah memiliki seseorang. Manusia bukanlah barang yang bisa dimiliki nih. Kamu harus ingat nih ya. Manusia bukanlah properti. Karena setiap manusia adalah entitas unik yang bebas dan gak bisa dimiliki siapapun. Kamu gak bisa memiliki mantan kamu. Sama seperti gak ada seorang pun yang bisa memiliki kamu gitu kan. Kamu kan bukan hewan peliharaan, kamu kan bukan barang, kamu gak dimiliki oleh siapapun, kamu manusia yang bebas. Selama ini pun sebenarnya kamu juga gak pernah memiliki dia, memiliki mantan kamu gitu. Dia hanya mengizinkan dirinya dimiliki oleh kamu sementara. Dan sekarang dia sudah mencabut izinnya saat dia ninggalin kamu. Jadi kalau kamu merasa memiliki dia, itu cuma ilusi. Dan itu ilusi yang sangat berbahaya, yang bisa merusak diri kamu. Rasa cemburu timbul dari campuran emosi takut dan marah ya. Takut kehilangan dia dan marah karena kamu digantikan dengan orang lain sebegitu gampangnya. Dengan kata lain, rasa cemburu timbul karena kurangnya rasa percaya diri dan rasa berharga atas diri sendiri. Ini adalah perasaan yang muncul karena kelemahan kamu sendiri, bukan karena perbuatan orang lain. Kamu sendiri yang menyebabkan diri kamu merasa cemburu. Karena itu cuma kamu yang bisa mengatasinya. Tapi saya juga mengakui kalau rasa cemburu itu adalah perasaan yang sangat nyata, real banget. Saya ngerti banget ya. Untuk mengatasinya kamu harus menyadari sepenuhnya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, manusia butuh pelarian. Kalau kamu merasa sakit dan hancur akibat putus cinta kali ini, ingat baik-baik bahwa mantan kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Oleh karena itu wajar jika kamu dan dia sama-sama mencari orang lain yang bisa dijadikan pelarian sebagai peredam sakit hati. Dan kamu sama sekali gak perlu khawatir, karena siapapun orang yang dekat dengan dia sekarang nih, orang itu bukanlah kamu. Orang itu hanyalah bayangan dari diri kamu. Dia hanyalah alat untuk melampiaskan kegalauan yang dirasakan oleh mantan kamu. Mantan kamu akan selalu membanding-bandingkan kamu dengan orang pengganti itu.
Mantan kamu nggak akan pernah benar-benar suka sama orang itu, ya. Percaya saya deh, mantan kamu nggak akan merasa bahagia melakukan pelarian ini. Yang namanya pelarian nggak akan bikin happy. Justru ini adalah kesalahan besar yang akan membuat dia selalu ingat kamu dan memperparah rasa sakit hatinya, ya. 2, kamu hanya berilusi. Apapun yang kamu pikirin, apapun yang bikin kamu jadi cemburu, semua itu kemungkinan besar nggak benar-benar terjadi. Semua skenario yang terbayang di kepala kamu itu semua cuma imajinasi nih, ya. Kamu harus sadar kalau semua itu mungkin saja nggak beneran terjadi, ya, nggak nyata. Itu adalah cara otak kamu mencari alasan untuk membenarkan rasa sakit yang kamu rasakan gitu. Kamu butuh seseorang atau sesuatu untuk dijadikan alasan, untuk dijadikan kambing hitam atas rasa sakit yang kamu rasakan gitu. Karena itu otak kamu menciptakan skenario yang bisa bikin kamu jadi cemburu, jadi marah, jadi kesel gitu. Membuat kamu jadi merasa berhak untuk kecewa, untuk marah, untuk takut, untuk merasa sakit hati, untuk dendam. 3, hubungan kamu sudah selesai. Apapun yang dilakukan sama mantan kamu, ingat nih, sama sekali sudah nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang kamu lakukan, nggak ada lagi hubungannya sama dia. Jadi, mantan kamu berhak melakukan apapun yang dia inginkan tanpa harus mikirin kamu. Sama seperti kamu juga berhak melakukan apa saja yang kamu inginkan tanpa mikirin dia gitu. Justru sekarang seharusnya kamu merasa sangat bebas, bukannya malah terikat dengan rasa cemburu, ya. Nomor 4, jadikan cemburu sebagai katalisator diri. Ya, keren kan namanya katalisator. Ngerti nggak maksudnya katalisator? Ya, pemicu istilahnya. Gunakan rasa cemburu kamu untuk melakukan apa saja yang dapat mengembalikan kebahagiaan diri kamu sendiri. Oke? Yang ada dalam pikiran kamu harusnya seperti ini. Kalau dia bisa have fun sama orang lain tanpa mikirin gue, berarti gue juga bisa have fun sama orang lain tanpa mikirin dia. Kalau dia bisa bahagia tanpa gue, berarti gue juga bisa bahagia tanpa dia. Jadi lakukan ini semuanya gitu. Bersenang-senanglah tanpa mikirin dia. Have fun. Berbahagialah tanpa mikirin dia. Karena kamu layak untuk bahagia. Seperti yang udah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu. Go out, have fun, pergi nge-gym, traveling, lakukan apa yang kamu suka, jalanin lagi hobi kamu ya. Pergi ketemu gebetan-gebetan baru ya. Saya nggak suruh kamu langsung pacaran, tapi saya suruh kamu untuk pergi ngedate, pergi dinner, pergi nonton bareng sama gebetan-gebetan baru, kenal sama teman-teman baru ya kan. Mulai lagi main Tinder mungkin, atau mulai lagi kenalan di sosial media, apapun itu. Bikin diri kamu jadi happy lagi tanpa harus memikirkan dia. Itu adalah cara untuk supaya nggak cemburu lagi sama mantan. Oke? Kalau kamu pernah mengalaminya nih rasa cemburu sama mantan ini, coba ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik subscribe dan klik tuh icon lonceng ya, icon lonceng di situ supaya setiap kali ada video baru dari Kelas Cinta, kamu udah langsung tahu dan bisa langsung nonton yang pertama kali, oke? Jangan lupa juga share ke semua orang supaya makin banyak orang yang bisa belajar gimana caranya move on dengan lebih cepat ya. Kelascinta.com, love better, live better.